Jadi ada orang yang mempersiapkan beasiswa tuh ketika mau lulus, itu aku baru masuk SMA, itu udah mempersiapkan beasiswa untuk kuliah S1. Itu aku beneran. Jadi akhirnya satu sekolah waktu itu, alhamdulillah yang keterima di misi cuman aku aja. Sempet riset target gitu. Jadi udah ada nggak sih yang jual smoke bomb di Malang? Oh udah ada. Tapi dulu sempet juga ngerjain 2 kali project sama Jawa Timur Park, Jatim Park. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di hari Jumat pagi yang cerah ya di Bantul. Oke, di acara ngopi asik ya, ngobrol sambil ngopi dengan tema yang asik, ya gitu. Oke, pada pagi hari ini saya kedatangan tamu dari Jawa Timur lagi, teman saya lagi-lagi di MKP UGM, yaitu Mbak Sajida. Gimana Mbak Sajida kabarnya? Baik, 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 baik banget. Sehat itu penting banget Sehat. sih kalau sekarang. Ya. Alhamdulillah. Lagi di Dulu mana Pak? kabar apa kabar tuh basa-basi, kalau sekarang menjadi penting banget ya. Oh gitu. Iya ya, karena sekarang apa namanya, kabar duka itu kayaknya udah jadi hal yang hampir tiap saat kita dengarkan, kita lihat, kita baca gitu ya. Jadi sekarang emang sehat itu baru terasa Jadi sekali. doa semoga sehat selalu. Kalau dulu cuman basa-basi, kalau semoga sehat selalu tuh beneran tulus hari ini. Iya, betul, betul, betul. Gimana di Jawa Timur atau mungkin di Jombang saat ini kondisi perkovitan apakah masih ya seperti daerah lain? Kalau di Jogja ini terus terang sedang gawat-gawatnya sekarang nih. Tiap hari itu hampir selalu rekor baru Sudah penambahan COVID. Kalau di sama Jombang, sama aja di sini juga lagi tinggi-tingginya. Kemarin sempat bantuin beberapa rekan atau teman untuk nyari rumah sakit di Jombang, semuanya juga kosong, bahkan sampai IGD full. Dan sempat viral juga kan, ada antrian jenazah di RSUD Jombang, itu real emang seperti itu keadaannya gitu. Bahkan lebih parah dari akhir tahun 2020 ketika saya ngurus orang tua sih. Parah oh di gitu. mana-mana. Oke, nanti kita Jadi di akan rumah perdalam lagi yang tadi ya. Kayaknya ada cerita menarik ya. Saya pernah dengar sekilas dari bahasa Sunda ini pernah mengalami ya mungkin bisa dikatakan saat-saat yang cukup ini ya, cukup berat ya istilahnya gitu mungkin ya. Tapi sebelum itu kita yang ringan-ringan dulu ya, Mas Asida ya. boleh. Ini kalau boleh tahu gimana nih, kecilnya di mana, mungkin sekolah di mana? Sebenarnya normal-normal aja sih ya, masa kecil aku tuh nggak yang luar biasa gitu. Tapi mungkin lebih fokus ke soal gimana aku sekolah gitu selama masa sekolah dan lainnya. Itu aku dari dulu tuh sebenarnya nggak pintar gitu. Dari kecil itu tuh nggak, nilaiku tuh selalu jelek, dan nggak berprestasi sama sekali lah gitu. Sementara teman-teman aku tuh berprestasi di berbagai bidang gitu. Maksudnya kayak sometimes ada yang bagus di nilai akademik, ada yang pintar menggambar, mewarnai, dan hal-hal kayak gitu, dan hal yang bersifat seni gitu. Kalau aku tuh udah nggak ada bakat seni, akademik juga ya pas-pasan gitu. Itu adalah gambaran masa kecil aku yang just so gitu. Tapi kalau misalkan narik sampai level sekolah itu, sebenarnya ada cerita lucu kalau pas aku selama masa SD, berarti ya sekolah tingkat dasar. Jadi aku dari dulu tuh kan biasa-biasa aja itu. Sampai ketika kelas 6 tuh tiba-tiba ranking 1, dan itu pas kelulusan. Oh. Jadi aneh karena dulu sebelumnya aku tuh paling ranking 10 gitu ya, pokoknya standar lah gitu. Terus tiba-tiba kelas 6 tuh ketika ujian negara aku jelek sih, tapi waktu ujian sekolahnya itu tiba-tiba aku ranking 1. Itu ada aneh banget karena dulu itu aku masih inget pas zaman kelas 1 sampai kelas 6 itu ada satu temen aku yang dari dulu gak pernah turun ranking. Terus tiba-tiba aku ranking 1 aja gitu di kelas 6. Itu juga
kayaknya di situ tuh otak aku mulai berkembang bahwa oh ternyata aku kayaknya perlu belajar gitu, karena sebelumnya aku nggak suka belajar dan lainnya. Oke, tadi kita udah sampai ke soal ternyata ya di akhir-akhir masa SD itu melonjak tajam ya di ranking 1. Itu di ujian ini ya. Nah, beda nggak sih kalau dulu zaman saya itu kan ada NEM yang ujian nasional sekarang mungkin ya. Sama ujian sekolah ya kalau nggak salah ya. Itu yang ujian sekolah berarti. Bener, ujian sekolah. Kalau negara enggak, aku negara jelek. Terus tapi yang sekolah ini bagus karena dia kan mencakup semua mata pelajaran ya. Jadi mata pelajaran umum, mata pelajaran lokal gitu. Dan yang aku sadari emang aku tuh nggak pernah belajar dari kecil, sampai orang tua tuh yang bilang kalau Sajida ini nggak pernah belajar tiap habis maghrib gitu ya. Ya udah PR dikerjain selesai gitu, tapi nggak ada pelajaran tambahan yang aku pelajarin begitu. Nggak inisiatif lah gitu untuk belajar lebih gitu, enggak. Itu baru kejadian pas kelas 6 aja gitu, tiba-tiba nggak tahu kenapa itu ada hidayah untuk belajar, terus sampai akhirnya ujian itu dapat tertinggi juga aneh gitu, karena mixed feeling, kok bisa ya gitu. Oh ternyata belajar tuh ngaruh ya. Baru menyadari saat itu, tiba-tiba tobat sampai ketika naik SMP SMA ya jadi suka belajar gitu karena tahu ada hasilnya. Itu sih gitu. Oke, berarti saya mau nanya gini, kalau titik baliknya kenapa tiba-tiba mau belajar itu ingat nggak? Nggak tahu sih, saya lupa sih kalau soal memori soal kenapa kok tiba-tiba mau belajar banget saat itu gitu. Tapi kalau sampai bawa ke sini itu sampai ke S2 ini ya, itu sebenarnya ada di SMP. Jadi itu sebenarnya yang lebih tepat dibilang titik balik hidup gitu. Jadi ketika SMP kelas 9, anak kelas 9 itu tiba-tiba dikasih tahu sama dibilangin kelas 3. Dulu belum ada lah 8 9 ya. Bahkan umur namanya. Ya. Jadi di kelas 9 itu ibu bilang ya kayak gini, nak biaya kuliah itu besar gitu. Kalau harus kuliah di kota gitu, ibu belum tentu bisa biayain gitu. Ibu nggak bisa itu biayain gitu. Ya berarti kan di situ isyaratnya adalah ada pesan tersembunyi bahwa ya nggak tahu, terserah kamu gimana nanti gitu kan gitu. Di situ akhirnya kelas 1 SMA itu kalau dipikir sekarang agak aneh juga sih gitu. Aku kelas 1 SMA itu udah merancang untuk ngambil bidik misi karena aku dari keluarga saat itu kurang mampu gitu. Kurang mampu, oke lah, mungkin saya bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu ya, tapi untuk bayar pendidikan kuliah itu mahal banget loh. Nah itu tuh belum mampu saat itu kenapa waktu itu berpikir ada kesempatan untuk bidik misi. Ya udah dari kelas 1 SMA itu aku mati-matian tuh berusaha untuk mempertahankan nilaiku, karena jadi ada orang yang mempersiapkan beasiswa tuh ketika mau lulus, itu aku baru masuk SMA itu udah mempersiapkan beasiswa untuk kuliah S1. Itu aku beneran. Jadi nilai aku pertahanin, bahkan sampai ngambil jurusan IPA IPS. Aku tuh mungkin aneh ya, aku dulu pernah masuk olimpiade olimpiade fisika kelas 10 SMA. Terus habis itu ternyata malah aku ngambil IPS karena alasannya memang aku cukup perhitungan soal ini. Kalau aku masuk IPA, aku belum tentu bisa take ahead gitu. Terus abis itu nanti nilaiku jeblok gimana dan lain-lainnya. Karena aku mikir bukan saatnya aku milih jurusan yang aku pengen, tempat kuliah yang aku pengen, enggak. Saat itu adalah gimana caranya aku bisa kuliah. Itu aja. Itu adalah the only one way gitu loh. Jadi ya udah, saat itu akhirnya milihlah IPS gitu karena change-nya lebih gede aku untuk berprestasi di situ gitu.
meskipun ya nggak berprestasi amat, ternyata selama SMA biasa aja gitu. Cuman memang aku mempertahankan rapot, jadi dari SMP, SMA, sekolah dasar juga itu boleh dibilang aku tuh hanya bayar SPP dan bulanan, terus kemudian itu tuh nggak hampir tiap bulan aku nggak bayar 1 tahun penuh tuh nggak pernah gitu. Apalagi waktu SMA, karena di sekolah SMP sama SMA aku tuh kalau ada ranking itu mereka nanti ada potongan diskon SPP gitu. Nah kebetulan kalau aku ngambil ranking 1 itu berarti aku full bebas SPP sampai 1 semester. Itu kenapa aku berusaha waktu itu mempertahankan peringkat demi free SPP. Jadi bener-bener di SMP mana? Hidupku SMP mana? sebutin nggak mesti nggak Boleh dong, kan bagus loh itu programnya loh. Jarang loh ada SMP yang kayak gitu. Udah hilang sih programnya karena di sekolah santren di dekat sekolah itu. Itu waktu. Mas sekarang masih ada sekolahnya? Maksudnya masih ada program itu juga? Enggak, kalau programnya udah nggak ada. Kemarin kan aku sempat itu udah nggak ada. Tapi kalau sekolahnya sih makin gede gitu. Jadi makin gede, tapi memang sudah nggak ada gitu sih. Karena satu dan lain hal. Tapi kalau untuk yang kurang mampu dan lainnya ada. Tapi kalau untuk yang pemeringkatan udah nggak ada hari ini. Itu peringkat kelas kan, bukan peringkat sekolah kan? Peringkat kelas kok, peringkat kelas aja. Kalau ranking kelas aja per semester itu. Oke, terus gini, tadi kan sudah tahu bidik misi berarti dari kelas 3 SMP ya, kelas 9 tadi ya. Dan kita sudah tahu nih harus bagaimana cara mendapatkan beasiswa yang tadi yang bidik misi itu. Berarti itu tahunya dari mana? Karena jarang loh, saya terus terang tahu beasiswa itu baru setelah kuliah kan gitu. Maksud saya kira masih jarang orang yang kelas 3 SMP itu bisa mikir sejauh itu, tahu beasiswa seperti ini itu harus bagaimana tuh. Gimana ceritanya kok bisa seperti itu? Sebenarnya nggak kelas 3 SMP banget sih, maksudnya bukan yang awal gitu, tapi akhir gitu. Karena ada satu kakak tingkat di sekolahku, waktu itu bidik misi itu hanya SBY 2010. Nah, itu itu angkatan pertama, itu ada kakak tingkat saya yang kebetulan tetangga juga, tetangga deket rumah, itu keterima bidik misi di keperawatan UNER. Wow banget kan gitu. Terus saya akhirnya coba tanya ke mbak itu gitu, terus mbak gimana sih gitu, terus coba gini gitu. Cuma 1 kali aja dia ngomong bahwa coba kamu cari gini ini namanya bidik misi gitu. Ya selebihnya memang aku googling gitu, karena saat itu kayaknya masih zaman blogging kan gitu, dan dari situ juga kemampuan browsingku tuh cepet gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, saat itu emang aku mau memang, karena sebenarnya bukan mau sih, karena terpaksa oleh keadaan ya. Jadi kayak gimana nih caranya, aku harus googling soal info ini. Jadi tanya mbak itu, terus kemudian berlanjut ke ketika masa SMA ya tanya-tanya si penerima lainnya, penerima bidik misi yang sudah lanjut itu gitu. Jadi memang udah ada inspirasinya sih gitu. Udah ada, oh ini mbak ini bisa, dan mbak yang aku tanya ini tuh kebetulan waktu itu memang kurang mampu juga, beliau yatim, terus jadinya memotivasi aku juga bahwa oh dia bisa, aku pasti bisa gitu kan. Waktu itu masih yang positive mind gitu kan, jadi ya udah coba aja googling sampai akhirnya satu sekolah waktu itu alhamdulillah yang keterima bidik misi cuman aku aja. Sempet di ini sih, kok bisa gitu kan, pertanyaannya kok bisa keterima gitu, karena emang aku fully effort aku nggak main-main di situ. Aku mau ngurusin segala administrasi, karena dari dulu sama aja kan, beasiswa tuh selalu ribet di administrasi gitu, dan aku mau banget ngurusin itu semua gitu, bolak-balik ngurusin ke kantor kelurahan, kecamatan, dan lain-lainnya. Itu semuanya aku mau, dan aku siapin berkasnya. Tapi aku bukan yang keterima tanpa tes kok. Aku waktu itu tes juga yang SBMPTN. Mungkin zamannya Pak Ari apa ya. Pokoknya tes tulis, bukan yang jalur rapot. Aku nggak terima di jalur rapot. Oh, yeah.
Kalau zaman saya jalur rapot itu PMDK. Kalau Oh iya, SBMPTN ya, kalau sekarang apa itu sama dengan ini kan? Sama dengan SPMB itu kan? Beda kan ya? iya, iya. Oh sama. Nah, tes tulis, tapi bukan yang mandiri ya, yang Iya tes ya. bersama Kan itu sekarang ada ada banyak cara ya masuk kuliah itu ya. banyak cara gitu. Tapi memang itu tadi perlu effort yang lebih lah gitu. Mungkin aku nggak mengecilkan effort teman-temanku sih, Iya, tapi lebih tepat bahwa keadaan yang memaksa aku untuk gimana caranya aku harus dapat gitu. Jadi ya mati-matian lah istilahnya, mau gitu. Itu sih. jadi apakah bisa dibilang seorang Sajida itu percaya dengan bahwa apa itu usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil? Nggak juga, soalnya I've been rejected. Saya sudah mengalami berbagai macam penolakan ya, mungkin Pak Adi juga gitu, maksudnya kayak either submit article or something gitu. Tapi memang untuk hal yang aku ngerasa bahwa aku mau ini dan aku benar-benar mempersiapkan segalanya dan memperhitungkan semua resikonya itu memang ya benar, memang usaha nggak bisa mengkhianati hasil gitu. Tapi enggak juga sih, aku juga pernah kok ngejar sesuatu yang aku barusan aja itu mati-matian ternyata juga mengkhianati gitu. Artinya karena aku nggak punya lucky charm, aku nggak punya maksudnya lucky card, aku nggak pernah punya kartu keberuntungan ataupun kepintaran, tapi aku memang mungkin dikasih Tuhan satu tok sih, pantang menyerah gitu aja. Jadi gagal ya udah nyoba lagi gitu. Jadi itu sih mungkin yang jadi modal aku waktu itu. Pantang menyerah ya intinya itu ya, dan usaha semaksimal mungkin gitu ya. Tadi kan sudah masuk ke waktu sampai dengan SMA ya, dengan segala perjuangan, dedikasi serta komitmennya untuk mengejar beasiswa dan agar bisa kuliah ya, itu intinya kan itu. Nah ini setelah masuk kuliah nih, oh ya ngomong-ngomong di mana kuliahnya Sajida ini dulu? S1-nya di mana? Di Universitas Brawijaya, jurusan Jurusan? ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Oh, kalau udah Tapi kemarin masuknya di admin ya, di udah kemarin admin ya. ya, Huda beda fakultas dengan saya. Huda di ilmu administrasi publik, tetangga fakultas. Oh itu beda fakultas kalau di Unibra ya. Kalau di UGM kan Beda, sama beda. ya. Terus Beda. gimana? Ceritanya gimana kalau waktu kuliah? Tapi mungkin kita nggak usah ngomongin akademis lah ya. Nanti apa ya? Kok kayak dulu banget ya. Waktu SMA kan sudah semua tuh akademisnya dikejar terus tuh ya. Sekarang mungkin waktu kuliah nih, ada nggak hal menarik yang mungkin bisa diceritakan oleh Sajida? Kuliah aku tuh sebenarnya awalnya tuh struggling ya, karena tiba-tiba hidup di kota, tiba-tiba jauh dari orang tua, dan pasti uang saku saat itu kalau sebenarnya rationally uang dari beasiswa itu nggak cukup. Kalau buat ngekos sama makan tuh kan nggak cukup. Tapi waktu itu memang aku tetap masih dapat support dari orang tua. Jadi untuk kehidupan sehari-hari di 2 semester awal tuh masih ya pas-pasan gitu. Baru ketika udah semester 2 akhir gitu, aku bikin karena kepepet. Karena kepepet waktu itu dan aku bikin salah satu online shop. Online shopnya ini sebenarnya berarti ini reveal ya, karena sebelumnya nggak ada yang pernah tahu aku owner di balik ini. Jadi online shop aku itu jual smoke bomb. Smoke bomb itu asap warna-warni yang dibuat buat prewedding, kayak di video klip kayak gitu yang asap warna-warni kayak gitu. Oh, itu ya, ya, ya. Buat kayak gini-gini tuh. Nah, buat video klip, buat keperluan fotografi atau kalau biasanya buat di stadion abis selebrasi menang sepak bola Oh, kayak iya, iya, gitu-gitu. iya. Itu kan yang apa ya, yang stick itu ya modelnya ya, Betul, betul, betul. dipatahin Tapi gitu aku kan? nggak yang nggak bukan dipatahin, itu di korek api kayak kembang api gitu loh, kayak kembang api gitu. Oh iya iya iya, kayak flare gitu kan? Iya iya. Kayak Terus terus. oke, flare. Kalau flare kan dia api, kalau smoke bomb tuh asap gitu, warna-warni. Itu aku jual itu. Dulu target awal tuh sebenarnya kayak ya pokoknya nambah uang 100 Ya. 200 per bulan tuh lumayan banget gitu lah. Awalnya gitu, jadi awalnya bener-bener ngambil dari tabungan gitu sama sekali, dan sebelumnya tuh nggak ada yang tahu keluarga gitu. Aku jualan sendiri aja bikin Instagram, dan sebelumnya tapi memang ya alhamdulillah jalan itu karena memang aku
ngelakuin sedikit apa namanya tuh riset target gitu. Jadi udah ada nggak sih yang jual smoke bomb di Malang? Oh udah ada, ternyata ada 3 toko, satunya nggak aktif, satunya pelayanannya kurang baik, satunya either nggak jalan atau off gitu, masih kecil lah gitu. Jadi Itu saat toko itu offline aku ya? gimana oh iya online. Terus abis itu akhirnya aku coba berani gitu. Oke lah, nggak apa-apa kita coba jualan gitu. Sebenarnya waktu itu emang aku yang butuh, maksudnya kayak aku pengen main-main sama temen-temen kayak, ayo main ini lu, yuk kan lihat video klip apa ya waktu itu. Pokoknya kan sering tuh ada di video klip. Terus akhirnya nyari lah kita barang itu, ternyata nggak ada di Malang gitu. Maksudnya kayak terbatas itu tadi. Akhirnya kepikiran jualan, gitu aja kepikiran jualan. Dan alhamdulillah omsetnya ternyata ya lumayan lah gitu, nggak gede banget nggak, tapi per bulan pasti tuh 2 kali lipat dari uang bulanan bidik misi gitu waktu itu. Terus tapi ya namanya online shop ya, jadi ya nggak tiap bulan gitu. Kadang aku juga bisa penghasilan 0 rupiah, bisa penghasilan cuma berapa kayak gitu. Cuman yang setidaknya rata-rata tuh aku bisa nambah uang beasiswa lagi tuh 1 kali itu tuh udah pasti gitu. Itu sih gitu. Sempet, dan pengalaman online shop sendiri tuh sebenarnya aku nggak show off itu ke teman-teman, jadi teman-teman tuh bahkan nggak tahu gitu. Sering pernah ada kejadian 2 kali COD sama teman sekelas, padahal itu kita mau kelas, jadi aku mau kelas, aku COD sama dia gitu. Iya kak, ketemu di sini ya gitu, karena COD-nya kan kampus. Lah kamu ngapain Jit, kamu kamu mau beli smoke bomb ya? Iya. Terus lah ini aku yang jual gitu. Terus kayak gitu, soalnya aku emang nggak yang show off gitu ke teman-teman gitu, karena pikirku ya kan nggak penting juga gitu, karena aku emang nggak, kadang tuh nggak mencampur adukan urusan online shop dengan pribadi gitu kayak gitu aku nggak terlalu show off itu sih. Terus juga alhamdulillah juga dari situ ternyata dulu sempet mikir, kan aku dulu sempet dengan gaya hidup yang terbatas tuh kirain akan yang ketika aku punya megang uang tuh akan kayaknya aku akan foya-foya nih gitu. Ternyata malah ngerti capeknya, malah lebih sayang uangnya gitu. Alhamdulillahnya bisa ditabung kayak gitu, ditabung kayak gitu sih. Terus pernah juga uh, yang paling mengenang karena udah tutup, aku udah nggak di stay di Malang, jadi cuman jalan di Jombang dikit aja buat tambahan aja, nggak yang kayak dulu lagi, udah hilang masa kejayaannya. Tapi dulu sempet juga ngerjain 2 kali project sama Jawa Timur Park, Jatim Park itu, waktu mereka ada acara gitu sempat dapat orderan yang paling gede juga dari Jatim Park. Itu sih pengalamannya ngebangun online shop dari kecil-kecilan aja itu, padahal nggak yang gede gitu, nggak yang sampai kemana-mana gitu, enggak, tapi ternyata ada hasilnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke lebih jauh lagi ya, sudah lulus S1 tadi berarti kan dengan segala perjuangan, dan ini kayaknya bukan perjuangan lagi ya, sudah mulai menemukan sisi nikmat dari sebuah hidup ya kalau di waktu S1 ya, karena udah melimpah ruah nih istilahnya. Tapi unik juga loh. Ya mungkin gini ya, mungkin zamannya sudah berubah juga sih. Kalau zaman saya dulu kan tidak banyak lah yang kesempatan jual di marketplace yang seperti sekarang ya. Paling dulu kalau mahasiswa itu ya kalau mau cari tambahan uang ya itu ngajar privat gitu-gitu kan. Yang banyak kan di situ. Tapi saya sendiri udah mulai, memang generasinya beda. Ya kalau kamu niat kamu pasti bisa. Oh, no. Aku akan langsung bilang serealistis mungkin bahwa niatnya juga jangan hanya oportunis gitu ya, maksudnya kayak karena aku mau apply beasiswa, jadi 2 minggu setelah ulang tahun itu tiba-tiba tuh orang tua sakit. Awalnya bapak dulu, kalau boleh dibilang ngurus dapat kamarnya ibu aja di rumah sakit itu aku butuh nunggu 2 hari 12 jam.